Peri Luna hidup dengan kedua orang tuanya. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari daun. Ya, rumah Luna memang terbuat dari daun. Apakah semua peri yang tinggal di negeri Valen rumahnya terbuat dari daun? Jawabannya tentu tidak. Di negeri Valen ada banyak sekali jenis rumah termasuk rumah-rumah para peri. Lantas, apakah yang membedakan rumah para peri itu berbeda? Kenapa rumah Luna terbuat dari daun? Lalu, dari apakah rumah peri yang lainnya? Perlu diketahui bahwasanya negeri Valen hampir sama dengan dunia manusia. Di negeri Valen menggunakan kasta, ada yang kaya dan ada yang miskin. Begitulah persamaan dunia peri dengan dunia manusia. Jika peri yang tinggal di negeri Valen merupakan peri yang kaya dan terkenal, mereka akan tinggal di rumah yang terbuat dari batu. Kemudian, untuk para peri dengan golongan menengah, rumah mereka akan terbuat dari kayu. Di dalam negeri Valen terdapat 3 kasta, yakni peri kaya, peri menengah dan peri miskin. Sayangnya, Luna termasuk di dalam golongan para peri miskin. Saat ini, negeri Valen dipimpin oleh seorang ratu peri bernama Talindra. Beliau merupakan keturunan kesekian dari nenek moyang yang sudah terlebih dahulu menjadi ratu juga di negeri Valen. Ratu Talindra yang saat ini memimpin negeri Valen dikenal sangat baik dan ramah. Beliau juga bijaksana dan jarang sekali marah pada para peri, entah pengawalnya ataupun rakyatnya. Seperti biasa, setiap pagi, peri kecil Luna akan pergi ke kebun mengikuti kedua orang tuanya. Kebun tersebut terletak beberapa meter dari rumahnya. Meskipun para peri di negeri Valen memiliki sayap, tetapi banyak dari mereka yang lebih memilih jalan kaki jikalau mereka hendak pergi sebentar. Dan tentunya dengan jarak yang dekat. Para peri biasanya hanya akan menggunakan sayapnya. Itu untuk keperluan tugas dan tentunya jika mengharuskan mereka untuk terbang. Salah satunya peri bunga. Mereka para peri bunga jelas akan menggunakan sayap-sayap mereka untuk pekerjaan. Mengurus bunga misalnya, saja menyirami bunga-bunga tersebut. Begitupun dengan Luna dan kedua orang tuanya. Karena jarak kebun dari rumah mereka dekat, maka mereka sekeluarga memutuskan untuk berjalan kaki sambil mengobrol. Terkadang momen seperti itulah yang sangat dibutuhkan oleh anggota keluarga. Mengobrol dan bercanda gurau adalah sesuatu yang dianggap sepele, padahal nyatanya sangat dibutuhkan dan sangat penting. Sesampainya di kebun, Luna berdiam diri sebentar guna memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh ayah dan ibunya. Peri Luna sangat antusias saat di kebun. Dia akan melihat, mengamati dan langsung meniru apa-apa saja yang sedang dilakukan oleh orang tuanya. Namun, terkadang, orang tua Luna juga meminta Luna untuk melakukan pekerjaan yang mudah dan tidak berat. Satu hal yang pasti yakni memberikan tugas yang bisa dilakukan oleh anak seumuran Luna. Jika mereka lelah, Luna dan kedua orang tuanya akan memetik jenis bunga yang menghasilkan madu untuk diminum. Tidak perlu khawatir jika memetik bunga akan merusak, apalagi sampai melukai bunga yang dipetik itu, karena bunga yang ada di negeri Valen istimewa. Mereka akan dengan senang hati untuk dipetik, namun tidak semua jenis bunga bisa dipetik. Hanya jenis bunga yang bisa dimakan dan diminum saja yang bisa dipetik dan dinikmati. Lagi pula, bunga tersebutlah yang menawarkan pada para peri agar mereka dipetik. Intinya, khusus bunga yang bisa dimakan dan diminum memang wajib dinikmati. Rasa bunga yang bisa dimakan itu dominan manis. Ajaibnya lagi, tidak hanya bunganya saja yang bisa dimakan, melainkan daun, batangnya pun bisa dimakan. Semuanya sangat lezat untuk dinikmati. Bahkan, keluarga Luna selalu membawa bunga tersebut untuk dibawa pulang untuk dijadikan masakan super lezat yang selama ini bisa mereka nikmati selalu. Luna beserta ayah dan ibunya terlihat sangat bahagia. Jangan khawatir, meskipun keluarga Luna merupakan keluarga miskin di negeri Valen, mereka sama sekali tidak pernah merasa kelaparan. Setiap hari mereka dapat menjalani hari demi hari dengan penuh rasa syukur. Di negeri Valen, tidak ada yang namanya penduduknya kelaparan dan tersiksa. Kalau soal si kaya dan si miskin, itu hanya soal sebutan saja. Toh, walau peri dari golongan kaya atau miskin sekalipun semuanya, tidak ada yang kekurangan dan semuanya sama-sama hidup dengan damai dan bahagia. Setelah pulang dari kebun, Luna meminta izin pada kedua orang tuanya untuk pergi ke danau. Luna berkata,
"Ibu, apakah boleh Luna pergi ke danau?" Lantas, ibunya yang bernama Rika menjawab, "Boleh, Nak. Tapi, jangan lama-lama ya. Setelah ini ibu mau memasak menu spesial. Nanti, kita makan sama-sama." Lun pun tersenyum dan kembali menanggapi ucapan ibunya. "Baik, ibu, kalau begitu." Lune segera berangkat agar nanti Lune bisa pulang tepat waktu. Lune pun menjabat tangan ibu dan ayahnya dengan sopan. Sebelum pergi ke danau, Lune pun berjalan menuju danau. Sembari berjalan, Lun mulai memanggil para burung untuk mengajak mereka ke danau juga guna menemaninya. Burung-burung pun mulai berdatangan menghampiri Lun. Lun lantas berjalan sembari ditemani para burung yang terbang di atasnya. Lun mulai bersenandung penuh semangat. Tidak lupa dia pun menari-nari menikmati lagu yang ia lantunkan. Sesampainya di danau, Lun duduk tepat di pinggir danau. Dia mulai memandang danau yang indah itu sambil menceritakan kegiatannya. Saat asyik bercerita, tiba-tiba Lun mendengar suara aneh. Suara itu seperti auman yang sangat menyeramkan. Karena takut, Lun langsung berdiri dan kebingungan. Apa yang harus dilakukan Lun sekarang? Apakah dia akan berlari atau bersembunyi?